challenge terbesar dari Gaudi dan mungkin lokal brand lain, khususnya fashion ya, saat ini tuh antara speed dan identity. Karena sekarang kan tren tuh cepet banget berubah, kayak within weeks, within months tuh lagi trennya apa, terus besok berubah lagi. Jadi kita tuh kadang-kadang kan juga harus ngikutin tren, tapi bagaimana supaya identity brand DNA itu sendiri tuh nggak hilang. Bagi CMO, memang tugas aku sih bukan cuman make sure Gaudi tuh ngikutin tren terus, tapi gimana kita bisa filter tren-tren tersebut yang masih according to DNA of the brand gitu. Jadi kalau Gaudi sendiri kan sudah 22 tahun ya, pastinya diakui dulu tuh Gaudi dikenalnya young, colorful, mungkin menemani masa-masa saya anak-anak millennials lah ya, karena aku juga gen millennials gitu. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi, karena mungkin itu udah nggak relate nih dengan tren yang sekarang, tapi biar identitinya nggak hilang ya mungkin di tren yang sekarang minimalis kita masih ada twist yang khas Gaudi gitu di setiap desain kita. Dan walaupun kita juga menggunakan banyak twist dalam setiap desain, make sure kayak itu masih relatable dengan tren dan kita juga adapt quickly dengan apa yang lagi in sekarang. Semua brand tuh, ini kita konteks fashion ya, pasti banyak yang produknya bagus-bagus dan aku bangga lah produk lokal tuh sekarang udah bagus-bagus banget. Tapi mungkin yang bikin kita stand out itu adalah bagaimana voice of brand kita tuh bisa konsisten gitu within time, dan ini memang dibuktikan dengan brand Gaudi sendiri selama 22 tahun. Itu yang kita pertahankan gitu, supaya orang tuh kalau inget Gaudi tuh inget apa sih gitu sebenarnya. Terus di Gaudi kan kita juga nggak mau cuma jual baju tapi juga jual feeling gitu, karena marketing is all about emotional things lah. Kayak mungkin tadi aku ngobrol nih sama interview aku hari ini, aku tuh dulu pakai Gaudi zaman aku waktu masih muda gitu, zaman aku SMP. That means kayak Gaudi tuh nostalgic lah, dan menurut aku tuh itu nggak bisa kita build dengan konten apapun, karena it's actually like legacy lah, kayak history yang kita tuh nggak bisa bikin buat-buat gitu, karena kan sekarang konten banyak lah gimmick gitu ya. Tapi kalau menurut aku one of the strength of Gaudi memang kita perjalanan itu udah panjang banget, bisa dibilang one of the OG of local fashion brand gitu. Dan menurut aku itu strength point kita, dimana kita selalu highlight nih di setiap konten-konten kita, di tengah banyak banget konten. Sekarang kita setiap hari nge-scroll TikTok ada ribuan konten atau mungkin FYP yang berbeda, tapi kita tetap ada kata-kata kayak ya kita udah 22 tahun, kita the OG of local fashion brand, kita menjual perasaan nostalgic itu ke customer kita yang lama maupun ke yang baru. Ini sebenarnya argumen setiap weekly meeting aku sama tim kreatif. Biasanya setiap kita nge-review weekly report atau monthly review or quarterly review, pasti kan di-highlight nih, ini konten kita ini viral gitu, konten kita yang ini viewersnya naik segala macam. Tapi ya at the end of the day it's all about business. Ya aku seneng, menurut aku extra exposure is always nice gitu, karena menurut aku nggak semua konten yang FYP itu langsung convert ke sales, tapi at least itu stick di mind mereka, kayak oh kontennya Gaudi yang kemarin gitu, karena kita sempat ada nih konten yang benar-benar viral banget, jadi semua jadi inget Gaudi gitu. Tapi itu nggak impact langsung pengen beli baju Gaudi, nggak juga. Tapi menurut aku itu at least crosses their mind, yang menurut aku kedepannya ya kan inget Gaudi gitu. Cuman memang KPI itu tidak bisa dibohongi ya. Jadi aku bilang ke tim aku ya, virality is nice tapi conversion is always better, karena at the end of the day it's all about numbers and sales. Tapi ya how we make it more fun, in a fun way gitu. Jadi angka tuh nggak selamanya membosankan loh gitu. Jadi kita make sure menyelipkan produk kita, kayak tadi aku bilang ya, relatable untuk sehari-hari. Ya mungkin kita bikin angle kontennya yang lebih, problem kita sehari-hari apa sih? Naik busway panas banget, tapi pakai baju Gaudi yang ini breathable. Jadi kita kayak bercerita gitu, karena menurut aku konten yang bercerita tuh orang lebih engaged gitu. Itu sesuai dengan success story-nya Gaudi gitu. Terus mungkin bukan cuma rame, tapi yang jelas campaign kita tuh juga harus making an impact for the local fashion industry dan pastinya untuk the business itself. Tadi aku bilang marketing is all about emotional, tapi when it comes to data kita nggak bisa pakai intuisi ya, nggak bisa pakai kayaknya perasaan begini deh, kayaknya kira-kira begini. Jadi memang
data tuh sangat penting banget untuk kita olah. Apalagi kembali lagi aku bahas 22 tahun tuh kita punya data customer tuh kan pasti banyak banget. The way we have to retain all the loyal customers, gimana kita bisa mencari new customer juga itu kan perlu secara konsisten. Jadi memang di Gaudi sekarang kita udah lean more into data analytics ya, pastinya kita setiap weekly kita juga nggak cuma melihat ya gambar-gambar aja ya, visual, all nice visuals, tapi kita juga ngelihat numbers. Terus kita juga mencoba mengerti customer behavior, di mana kita juga sering mengadakan focus group discussion, di mana kita menghadirkan loyal customer sama orang yang benar-benar nggak tahu Gaudi gitu. Jadi itu tugas tim aku tuh untuk nyari tahu. Benar-benar kita kayak scouting gitu, mungkin ke Blok M atau kemana, kayak tahu Gaudi nggak, mau nggak ikut FGD, karena kita butuh tahu nih kayak kenapa dia bisa nggak tahu Gaudi, karena it'll be very beneficial untuk kita tahu problemnya di mana. Berarti kan di social media kita harus lebih push lagi nih secara konten ataupun advertisingnya. Selain itu CRM juga sangat perlu untuk building the relationship with our current customer gitu. Kayak kemarin tuh di akhir tahun kita ada kayak undian nih memenangkan gold, kayak hair dryer lah gitulah, kayak undian lah supaya mereka tuh merasa kayak it's very beneficial untuk menjadi membernya Gaudi gitu. Terus setiap ulang tahun kita juga ada treats dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pasti AI ya. Sekarang semua udah mulai adapt dengan AI, tapi biar bagaimanapun AI itu menurut aku untuk membantu mempermudah, tapi tetap menurut aku data tuh kita perlu sentuh secara organik juga. Menurut aku AI itu untuk mempercepat prosesnya aja. Kayak sekarang kan sudah banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang kita bisa lihat di internet gitu. Jadi memang di Gaudi kita udah mulai adapt sih dengan speed, dan pastinya tetap ada organic touch of our database customer. Waktu Gaudi berdiri, zaman dulu tuh Instagram belum ada, social media tuh belum se-trending sekarang. Jadi memang Gaudi tuh dikenal di offline store-nya lebih dahulu dibanding dari online store. Kalau sekarang kan kita banyak melihat ya kayak fashion brand either local or international, semua tuh taunya dari sosmed. Kan kita suka ditanya tuh ya, survei kayak tahu dari mana nih kita, IG, Facebook. Nah dulu tuh Gaudi memang saat kita passing by di malls gitu, makanya banyak orang tuh lebih sering mengalami experience Gaudi tuh di store gitu. Cuman bagaimana kita bisa integrate pengalaman online dan offline-nya supaya nggak saling cannibalism gitu. Nah itu caranya ya kita coba dengan campaign online yang bisa ngedrive visit ke store gitu. Jadi kita sering banget bikin cross promotional gitu. Jadi misalkan shop online terus nanti bisa dapat redeemable voucher untuk ke store, sehingga mereka bisa merasakan experience juga di store kita. Karena kebetulan kita juga baru ada opening store konsep terbarunya Gaudi itu di Makassar dan di Bali gitu. Jadi kita biasanya kalau ada store baru tuh kita nge-push mereka nih untuk datang, karena biar mereka merasakan Gaudi yang sekarang tuh kayak begini loh. Kalau di online kan ya kita merasakan by scrolling, tapi beda feel-nya saat kita datang langsung ke toko gitu. Terus pastinya lah sekarang setiap ke toko suka selfie-selfie, suka update. Jadi kita make sure interior kita tuh sesuai dengan brand identity kita, Instagramable pastinya. Jadi mereka pada saat nyoba baju bisa ngonten, karena menurut aku organic contents tuh lebih powerful daripada kita paid contents gitu. Dan yang terakhir sih, kita masih sering activate banyak activity di toko maupun di luar toko. Jadi kita sering banget berkolaborasi dengan coffee shops, dengan other brand partner seperti makeup, atau mungkin olahraga. Sekarang kan padel lagi banyak nih. Nah biasanya kita connect tuh dengan partners mereka. Jadi saat mereka ada event, kita hadir, misalkan kita display products, terus kita display experience, terus kita kasih voucher untuk mereka ke store gitu. Jadi kita drive traffic juga ke sana. Ya ini memang plus minus lah. Kita banyak banget belajar sampai hari ini pun kita masih banyak untuk mengerti sebenarnya kenapa sih orang sekarang semua prefer belanja di online gitu ya. Tapi uniknya di Gaudi itu seimbang. Di toko juga euforia itu juga sama seperti online. Mungkin kalau teman-teman brand lain aku ngobrol tuh banyak, iya semua sekarang maunya online biar cepet gosen gitu. Tapi mungkin karena Gaudi berdirinya dari zaman yang belum ada sosmed, jadi orang udah kebiasa ke Gaudi ya ke toko gitu. Jadi which is a strength point for us. Kita memang pemilihan KOL itu selalu bukan hanya number of followers atau kayak ini orang terkenal ya udah deh gitu, tapi kita make sure align juga stylenya dengan koleksi yang mau kita launching gitu. Mungkin aku bisa ambil contoh di koleksi Denim Bleu collection kemarin. Kenapa kita milih Erika Carlina dan Rachel Pena? Mungkin orang pikir ya iyalah they're
the most powerful influencers in TikTok gitu kan. Jadi ya pasti dipilih. Tapi sebenarnya nggak juga sih, karena kita tuh pada saat launching denim collection Gaudi namanya Bleu, kita tuh mau koleksi ini selalu ada terus. Jadi memang koleksinya nggak pernah habis. Karena menurut kita denim tuh kan timeless ya. Dan denim is for everyone. Jadi aku merasa harus butuh yang punya dua personality berbeda nih. Karena kadang-kadang pakai denim gayanya bisa boyish, tomboy gitu ya. Ada juga yang denim tapi maunya tetap cantik, tetap feminin gitu. Nah, kita mau provide two kinds of personalities melalui koleksi kita. Nah, jadi itu salah satu storytelling campaign lah. Jadi kita nggak asal pilih KOL, karena at the end of the day pasti kan kita ROI ya kalau dalam marketing gitu. Jadi di campaign tersebut kita merasa mereka cocok, dan saat kita ngobrol mereka juga ternyata suka banget. Mereka merasa belum ada nih koleksi yang seperti ini. Jadi kita bikin campaignnya adalah denim is for everyone. Mau personality kamu boyish, mau personality kamu feminim, denim is timeless and it's made for all of you gitu. Dan campaign itu cukup sukses. Kemarin kita launching, sampai sekarang juga masih ada beberapa yang repeat order juga, maksudnya repeat stock ya. Jadi kita masih restock terus dan sudah tersebar di seluruh toko juga. Jadi itu mungkin salah satu campaign yang cukup terkesan ya, karena selain itu campaign terakhir kita, tapi denim collection yang benar-benar kita seriusin dan kita matengin selama 1 tahun prosesnya ya, pemilihan denimnya, karena kita kan source locally, kita proudly local, jadi kita susah kan, terus terang aja kita susah loh nyari bahan yang lokal tapi kualitasnya bisa bagus kayak kita beli merek mahal gitu. Nah itu kita researchnya lama banget. Terus fitting juga, jeans tuh menurut aku fittingnya lebih crucial dari celana biasa. Kalau celana flare ya udahlah gitu aja. Tapi jeans kan duduknya enak, di perut enak. Terus karena it's for everyone, untuk yang size seperti aku atau yang petite, apakah kepanjangan atau apa. Jadi benar-benar dipikirin sampai kita bikin free alteration. Jadi menurut aku tuh penting, kita beli jeans kadang di sininya muat, di sininya kepanjangan. Jadi kita semua yang beli Bleu collection di toko itu kita kasih free alteration untuk pendekin dan sesuaiin dengan size kalian gitu sih. Jadi bagaimana memilihnya sih yang tadi sih, yang pasti selaras dengan campaign, dengan produk DNA, terus dan pastinya objektifnya lah ya, karena aku mau kan koleksi denim ini kan reach wider market, dan aku melihat kedua KOL ini tuh marketnya juga kedua yang berbeda. Yang satu jaksel banget, yang satu mungkin millennial moms, jadi masih masuk ke dua market yang berbeda. Justru fokus aku ke tim, aku juga bilang kita bukan cuma build a brand tapi build a cult gitu, kayak kita harus punya komunitas. Apalagi Gaudi tuh udah brand yang lama. Sebenarnya komunitas kita tuh pasti sudah besar banget, tapi how we manage to gather this community gitu. Apa sih yang buat mereka stay gitu? Karena kan baru stay kayak ada brand ini, ya udah deh dia aja lebih murah. Nah, bagaimana kita bikin experience yang mereka mau tetap stick to Gaudi gitu. Dan kita sih udah mulai explore ya untuk lebih engage ke existing customer. Itu yang kita lagi coba. Jadi karena Gaudi sudah memiliki banyak banget fans lah ya bisa dibilang. Saat ini kita juga punya community yang setia sama kita. Kita sering bikin activation bareng, kayak padel bareng, kemarin sempat yoga bareng. Terus pernah juga pas puasa kemarin kita buka bersama bareng. Jadi kita banyak-banyak engage sama mereka, dan biasanya kita juga dengerin insight dari mereka yang meaningful juga ke kita. Terus biasanya mereka dapat preview duluan nih koleksi-koleksi yang mau launching. Kayak kemarin yang aku bilang Bleu Denim Collection, itu ada beberapa dari community member kita yang kita undang. Bener-bener dia datang untuk ngelihat koleksi sampel. Jadi tuh bener-bener belum kelihatan apa-apa, dia udah lihat duluan. Kita tanya sama mereka gimana menurut kalian, dan kita value their opinion. Kita bener-bener take notes, kayak ini kayak kurang oke ya, kita denger gitu. Karena kan menurut kita mereka yang ngerti produk kita, mereka yang pakai sehari-hari kan. Jadi sangat penting juga untuk kita maintain. Terus kita juga reach community baru dengan berkolaborasi. Yang tadi aku bilang kita pernah berkolaborasi dengan kayak yoga space. Mereka kan juga punya community wellness gitu. Kenapa kok Gaudi kan bukan baju olahraga, kenapa mau sama wellness? Karena aku nggak melihat konteksnya, tapi lebih ke audiensnya. Karena kan biasanya tuh cewek-cewek pulang kantor gitu ya. Pilates pulang kantor kan meaning ya mostly they're Gen Z or millennials gitu, dimana itu masih target market kita. Jadi kita coba tap in ke mereka karena relate dengan keseharian mereka. Terus biasanya kalau orang pilates satu tempat tuh mereka pasti di situ-situ terus gitu. Jadi kita merasa itu beneficial for both parties ya. Dan dari tempat yoganya juga bisa mendapatkan community kita untuk bisa mencoba tempatnya mereka. Jadi ya kita banyak banget sih untuk mensupport local brands di luar fashion, kayak
wellness atau misalkan beauty. Kita pernah juga bikin makeover community kita kerja sama-sama beauty products juga, dan kita mau terus melakukan itu sih, karena semakin banyak activation kita berkolaborasi dengan brand lain, kita saling menguatkan komunitas satu sama lain. Dan aku selalu bilang ke anak-anak sih, pokoknya less competition tapi more collaboration, karena sekarang aku nggak mau compete lah dengan small local fashion brand. Kita harus saling gandengan, kita harus collaborate, justru jangan saling senggol-senggolan lah, bisa dibilang gitu. Karena ya at the end of the day ini kan membuat local brand industri kita kan semakin kuat.